Hai, kembali lagi bersama saya Radinal di program Bincang Santai. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Di antaranya pemahaman dan kesadaran tentang tata tertib lalu lintas, kemudian rendahnya kepedulian sesama pengguna jalan. Pada tayangan kali ini, kami akan membahas tentang lalu lintas dan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Sopeng. Telah hadir bersama kami Bapak AKP S. Sahar, Kasat Lantas Polres Sopeng, dan Bapak Ibtu Arman Asis SE, KBO Lantas Polres Sopeng. Selamat sore Pak. Selamat sore. Agak keren Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya? Cek. Bagaimana Pak sore ini, sudah ngopi atau belum? Sudah. Oh, sudah Pak ya. Baik, ini Pak kita rencana mengangkat tema tentang lalu lintas dan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Sopeng. Tentu kita ingin mendengar dulu bagaimana kesan-kesan Bapak tentang lalu lintas dan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Sopeng ini. Mungkin dari Pak Kasat terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya, karena Baik. ada pepatah bilang tidak kenal maka tidak disayang. Ya, sebelumnya saya baru 1 bulan di Kabupaten Sopeng. Saya adalah AKP Sarmana Sahar. Sebelum di Sopeng saya pernah Kasat Lantas Polres Parepare. Kemudian kembali ke Polda. Alhamdulillah bertugas sekarang di Polres Sopeng sebagai Kasat Lantas Polres Sopeng. Baik. Untuk situasi saat ini yang terjadi di Kabupaten Sopeng, alhamdulillah lalu lintas khususnya pengendara yang ada di jalan sampai saat ini aman terkendali, dan kami akui dan kami jujur bahwa masyarakat yang dari Sopeng sangat-sangat patuh berlalu lintas. Kita bisa lihat kalau pagi hari ataupun sore hari kami sama-sama anggota pengaturan di jalan, alhamdulillah masyarakat Sopeng itu tertib berlalu lintas. Sampai saat ini saya tidak pernah lihat bonceng 3. Belum ada Pak ya? Belum. Kemudian tidak ada sampai ngatur sama anggota. Tidak saya lewat itu, tidak menggunakan helm. Jadi saya mungkin budaya di Sopeng ini ada budaya siri lebih tinggi. Mungkin juga kita dipengaruhi dengan faktor dulu kan Sopeng ini kan kerajaan. Baik-baik Pak ya. Dari situlah kebutuhan masyarakat sampai ya kita lihat di jalan, alhamdulillah. Sampai saya pernah bicara sama beliau Pak Bupati sempat izin masyarakat Sopeng ini sungguh tertib lalu lintas. Kalau tidak mendengar saya tarik telinganya. Bercanda sama beliau. Mungkin Pak, kita di Sopeng ini tertib lalu lintas karena kebiasaannya kita orangnya santai mungkin ya. Kesannya Bapak pertama kali di Sopeng ini, selain dari lalu lintasnya Pak, mungkin Bapak pertamanya di Sopeng terheran-heran lihat kalong yang di tengah kota misalnya. Sudah saya pernah datang sini. Oh sudah pernah Pak ya. Kami sudah buat. Ternyata di sini kota kan luar wajar. Kalau kita ke Makassar itu teman-teman bercanda. Saya mau main nanti ke sana Pak Kasat, ke Sopeng, saya mau lihat kalung. Iya, saya tunggu di Sopeng. Saya tantang teman-teman dari sejawat kami ya, dari direktorat rekan-rekan bercanda, silakan. Bagus. Ada suasananya, ada apa istilahnya di sana itu? Air panas juga ada itu. Ya di Leja Pak itu. Namun saya kira lebih awal itu Pak Kasat ini baru masuk Sopeng. Karena begitu beliau sampai, saya lihat, kenapa Pak Kasat dia lihat kalong? Jadi awalnya saya kira beliau ternyata sudah pernah sampai. Sudah pernah Pak. Yang pernah nginap di apa nih? Di Batu-batu saya. iya, Betul Pak. Ya. Jadi jujur, pakai gue saya kaget. Ketemu di Sopeng kan pernah saya di Makassar ini. Oh iya, berarti pernah sama-sama tempat tugas Pak. Sama-sama dulu kita di Makassar Timur. Makassar Timur. Kemudian ya Makassar kan di bawah Polrestabes Makassar ya kan. Bisa waktu itu Polres Timurnya sudah pimpinan ini lembur jadi di Polrestabes Makassar. Ketemu lagi. Saya akan di Telantas Beringkanaya. Saya ada di Tonggal Andrea. Oh berarti teman lama bertemu kembali Pak ya. ketemu di Sopeng. Pak ini kita masuk ke bagian tema Pak. Tapi sebelumnya Pak saya mau perjelas dulu. Kebetulan kan Pak saya di sini diminta untuk banyak bertanya Pak. Saya diperiksa dulu Pak SIM ini atau tidak? Yang kita percaya pasti ada SIM. Aman. Kalau tidak ada ketemu Kasat Lantas lah. Untuk bisa. Siap. Pak ini sampai di mana wewenang kepolisian Pak untuk melakukan penindakan di jalan raya? Tentu kan ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 polisinya memeriksa, ya kan, apabila kita kira-kira berjalan ada yang tidak patuh, ya kan kita harus tahu dan periksa. Dan lebih bagus soalnya kita persuasif, ya kan. Kalau penindakan itu terakhir, ya kan, kalau memang yang masih bisa dibijaksanai, masih bisa diberikan pemahaman, kenapa tidak? Ya, itu saya bilang tadi pertama, masyarakat Sope kan tertib lalu lintas. Saya tidak bangga kalau menilang terus. Ya kan? Iya, betul. Kalau disampaikan masyarakat lebih paham, ya lebih bagus lagi. Dan ingat, tilang itu bukan cuma ditindak dengan tilang, orang ditegur saja itu merasa perasaan mana ya? Kalau kita ditegur Pak Polisi, ya. Tapi ya kalau sudah ditegur terus 2-3 kali ditegur tidak menel, ya dengan tilang supaya sadar. Bukan dibenci, justru disayang. Kasihan nanti kalau naik kendaraan tidak menggunakan helm, ya kan. Nanti kalau jatuh kira-kira benar. Ya kasihan, saya kepala. Jatuh di jalan lebih berbahaya daripada jatuh cinta, Pak. Bahaya. Makanya ada di yang Pak Kasat ini di apa nih daerah kampung udah jatuh di jalan lebih ini. Oh, ada Pak ya? Ada. Pak Kasat ini dia kampung dengan apa nih? Ada di yang jalan ke Lebay itu. Iya. Baik Pak, ini kan tentu ada beberapa keresahan juga sebenarnya dari masyarakat. Kalau misalnya kayak yang kebut-kebutan Pak, ini penindakannya sebenarnya bagaimana Pak ya? Ini yang sebenarnya jadi prioritas ya. Artinya bukan kalau balapang liar itu harus ditindak itu, karena bukan untuk dirinya sendiri, pengguna jalan juga terganggu, ya kan. Kalau dia sendiri juga malah, ya kan biasa sekarang balap itu rata-rata anak-anak kita. Kemudian kita yakin pasti motornya tidak lengkap, itu tidak beres. Pertama, kendala polisi, tidak ada pelatnya, tidak ada spionnya, karena memang pasti tidak lengkap. Dan yakin anak-anak kita, supaya mereka juga selamat itu kalau balapan liar, apalagi apa istilahnya lagi, angkat-angkat bang. Ya, angkat bang itu Pak. Ya, freestyle. Ya, jadi memang Pak Kasatlantas sudah memerintahkan. Kebetulan memang di Sopeng ini ada tempat jalur yang jalur baru itu di SMP 3 itu sampingnya. Di Pak Kasatlantas sudah memerintahkan, memang juga perintah dari Pak Kapolres untuk kita lebih intensif patroli ke daerah sana. Jadi mengantisipasi itu, jangan sampai ada balap liar dengan freestyle ini. Ya, freestyle. Yang freestyle Pak sebenarnya lebih bahaya Pak ya. Karena kan bikin heran sama motor bisa jalan cuma satu bak. Itu dia. Tapi saya menghimbau janganlah, kasih anak-anak kita. Anak-anak kita nanti besok-besok kalau masih sekolah, masih labil itu. Makanya dia pasti lihat temannya balap, dia juga ingin. Padahal kalau sudah masuk itu slogan besar yang ada di atas itu ya bukan sebilang patah, kasihan nanti anak-anak kita besok-besok mau mendaftar sesuatu, mau lanjut sekolah kan pasti bermasalah kesehatannya nanti. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya tolonglah orang tua yang punya anak yang seperti disampaikan, dikontrol anak-anaknya kalau mengendarai kendaraan. Nah, jangan sampai dikasih motornya ya belum ini, kasih anak kita nanti. Mungkin ada semacam solusi Pak untuk mewadahi. Kan pernah saya perhatikan Pak, ada beberapa remaja yang freestyle itu Pak. Ternyata mereka memang sebenarnya punya bakat jauh loh Pak. Motor itu jalan cuma satu ban. Mungkin ada semacam inovasi Pak dari Polres Sopeng atau ada solusi untuk mewadahi ini? Nanti kamu coba koordinasi dulu stasi terkait. Oh iya. Lokasinya kira-kira di mana, ya kan? Nah, kemudian juga ya harus ada yang bisa yang ajari dulu, jangan tiba-tiba langsung mereka angkat sendiri. Terus kedua juga safety-nya mereka pada saat melakukan freestyle jangan cuma dengan pakaian yang ini, mereka tidak safety, sangat berbahaya. Kita mau juga anak-anak kita selamat, bakatnya tersalurkan, tapi mereka juga selamat. Iya itu. Baik Pak, ini juga sebenarnya salah satu keresahan saya juga Pak sebenarnya pribadi. Ini untuk pengendara Pak yang biasa sen kiri tapi belok kanan Pak. ini bagaimana Pak sebenarnya Pak? Kayak jalan di tol ya, di tol di laut maksud saya. Tidak ada. Westernya kiri, ternyata belok kanan. Biasanya bukan saya bilang ibu-ibu, tapi tapi kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya mungkin karena buru-buru lupa. Tapi kalau perlu diingatkan kepada kamu. Bahaya kan dia keluar. Habis itu wesernya kanan terus, ternyata belok kiri. Ya, kita biasa stop kalau Bu, wesernya Bu ditegur. Solusinya sebenarnya nanti
ibu-ibu itu kalau nggak pusing kami sampaikan lagi lah. Jadi Pak Kasat juga memang pernah menyampaikan ke DAPL pada saat ambil bahwa untuk disampaikan ke Surya Wali bahwa tolong memang artinya kita open kepada pengguna jalan. Kalau ada memang yang demikian tolonglah disampaikan dengan sopan. Kita kan orang di sini orang timur ya. Alangkah enaknya kalau disampaikan dengan sopan gitu. Jadi anggota saya lihat banyak yang melaksanakan. Baik, ini Pak juga sebenarnya secara pribadi saja Pak, sarannya yang sebenarnya Pak itu yang orang pacaran bonceng bisa ditindaklanjuti itu bagaimana Pak? Merasakan Pak yang jomblo, apalagi kan pasti banyak juga yang belum menikah Pak. Nggak enak Pak dilihat di jalan gitu. Selama mereka tertib ya janganlah, kita juga kan pernah muda. Jadi masa-masa itu ya masa-masa indah pada usia-usia usia muda. Jadi untuk mainan apabila mereka artinya lengkap dalam pakai helm, kondisi kendaraan lengkap, kenapa kita mau ganggu orang yang Ada tempat sih utama itu. Tapi tak merasa Pak sebenarnya. ya, yang resah bukan yang ini, kita yang resah lihat orang pacaran. Ya. Oke Pak, lanjut ini. Ini kan banyak juga Pak yang masyarakat kadang-kadang Pak ya melayangkan protes kalau misalnya mereka ditindak. Entah mereka juga meminta surat perintah sebagai legalitas begitu. Sebenarnya Pak ini memang adakah dalam melakukan penindakan di jalan raya polisi wajib untuk mengantongi surat perintah? Gini, sebenarnya surat perintah sudah pakai dinas, masa ada surat perintah lagi kalau patroli? Kalau patroli artinya melaksanakan tugas pagi ada pelanggarannya di stop lah, diingatkan. Kalau tidak lengkap ngotot ya pasti biasanya dikasih sudah tindakan tilang. Ditilang itu desain juga dan ditilang tidak bisa bayar di tempat, tidak bisa di polisi. Dikasih tanda tilang, surat tilang, silakan nanti berurusan BRI. Nanti kalau selesai itu ya silakan ambil barang buktinya, tidak pernah dipersulit. Nah, kemudian kita bilang itu aturannya memang seperti itu, ya kan? Bukan berarti kecuali biasanya kan ada operasi, ada surat perintah itu dari pimpinan, ada papan operasi, diawasi propos, ada pengendalinya, ya kan? Ada perwiranya mengendalikan. Kalau lagi patroli di kota atau sementara gatur ada pelanggaran pasti di stop, diingatkan terus. Itu saya bilang tadi, bosnya kita kan himbauan, sosialisasi terus, pendekatan secara keluargaan, diingatkan terus sama warga kita supaya jangan melanggar. Kasihan, ya kan. Jadi kedepannya nanti apakah nanti sudah ini kan kita laksanakan patroli, hunting, pengaturan, gatur sore, gatur pagi. Kalau ada pelanggaran kan stop. Kalau memang ya dikasih peringatan 2-3 kali tidak dengar ya pasti kami tindak lanjuti. Bukan juga soal itu ditilang tidak juga. Oh tidak ya. Memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dengan berpakaian dinas khusus lalu lintas itu sudah menandakan bahwa surat perintah sudah melekat sama dia dengan pakaian itu. Tentu Pak juga kalau sudah melanggar masa tunggu lagi sudah perintah. Saya orang kota saya kalau tidak tegur udah kena kamu. Lalu saya lalu lintas tegur orang lain ya kan. Ya, lalu lintas tidak menegur pelanggar, bagaimana coba? Sedangkan apalagi ya pasti kita tegur lagi. Apalagi kalau menggunakan uniform lalu lintas ya wajib hukumnya saya ingatkan, kamu ingatkan warga kita, saudara kita, teman kita. Di stop diingatkan. Kalau tidak pakai helm, tolong diingatkan di stop pakai helm. Kalau sudah agak jempol, biar dia mereka senang. Sebenarnya masyarakat sudah tahu bahwa dengan berpakaian dinas ini lengkap, masyarakat sudah tahu bahwa surat perintah itu sudah melekat pada dirinya seorang anggota terbukti. Biasanya kan di jalan, bapak polisi itu melanggar ini Berarti secara tidak langsung ya. Sudah tahu bahwa surat perintah itu sudah ada. Kalau itu sudah lintas kita mau pakai rompi itu. Iya. Saya tahu itu loh itu. Nah ini Pak tentang kepatuhan masyarakat juga. Sebenarnya ada hal yang mungkin agak sulit Pak ya untuk kita mitigasi. Kalau misalnya waktu-waktu ibadah Pak nih, biasa kan jemaah itu ada yang tidak pakai helm, cuma pakai misalnya apa nih kopiah misalnya. Itu bagaimana Pak pendekatannya? Jadi kalau undang-undang harus ditindak semua. Tapi kan ya bagaimana kita kan selektif prioritas juga. Masa orang pikir ada dekat rumah yang situ pakai ini,
Kita mungkin kecuali Iya, kecuali. waktu sholat yang kemana-mana terus pakai itu pakai ini harus ditindak itu, diingatkan itu. Tapi kalau waktu sholat dia mau pergi salah di masjid situ ya kita bijaksana lah, kasih pengertian lah. Jam-jam salat kan ada. Ada waktunya. Ada waktunya. Oh iya, jam salat jam sekian, mungkin sekian menit dari sebelum sekian menit sesudah, ya kita maklum lah dengan artinya adanya masyarakat mungkin yang hanya cuma pakai kota. Iya di sini juga ada juga di sini. Ada juga Pak ya. Orang di sini saya lihat pakai helm ke masjid. Iya, ada Nah, baik. di sana buka helmnya, ambil obiaknya atau sobatnya diambil dari kantongnya, ada juga. Ya. Ada juga biasa pakai sarung, pakai helm. Ya, hanya itu coba perhatikan di masjid di sini. Ada itu. Terutama di Masjid Raya itu. Di Masjid Raya, Pak, ya? Di Masjid Raya itu. Yang jelas kepatuhan kita berlalu lintas di Sopeng alhamdulillah luar biasa bagus. Ya. Saya ingat saya tidak pernah merasa bangga kalau menilang terus. Ya, lebih bagus. Saya dengan Pak Kasat ini Pak, makanya Pak Kasat bilang alhamdulillah, artinya kebutuhan masyarakat di sini. Kami pernah bertugas di air Maluku. Maluku sendiri, Maluku Utara, sampai di kabupaten kan sering kami lewat. Kalau mau kami perhatikan, kebutuhan orang di Sopeng jauh lebih bagus deh. Mereka patuh. Bisa gitu ya. Mungkin memang ada orang yang melihat bahwa di daerah kenapa begini. Ya perlu juga diketahui bahwa personil kita artinya untuk membackup semuanya. Ya mungkin ya. Sehingga Iya. nah ini tentu lantas perlu bantu masyarakat juga. Nah, untuk selanjutnya Kita sendirilah jadi polisi diri sendiri. Iya, betul deh. Betul. Supaya lebih aman kan untuk mereka sendiri juga. Kasihan nanti. Ingat kemana-mana itu masih ada orang menunggu di rumah, anak, istri, suami. Jangan sampai dari Pak Polisi menelpon, Pak, istrinya ada di rumah sakit, Pak. Iya, baik Pak. Ini kan kadang ada berita-berita yang viral mengenai tindakan pungli oleh oknum Pak ya. Tapi kan tentu kita ingin mendengar pandangan Bapak sebenarnya apa kemudian kiat-kiatnya yang akan Bapak lakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk lalu lintas. Baik, terima kasih. Itu yang pertanyaan di mana-mana itu masalah pungli. Memang kalau ada pungli, tolong saya dihubungi. Ada perwira teman-teman saya dari KPU, kalau ada anggota kami yang pungli disampaikan supaya kami tahu. Yang jelas saya lihat enggak menindak dengan tilang bukan pungli loh. Ya kan? Justru aturan mengatur kalau pelanggaran yang ini ditindak dengan tilang bukan pungli. Nah polisinya tidak terima duit. Ya kan, silakan bayar di BRI, saya bilang silakan bayar surat yang tanda bukti sudah membayar silakan. Nanti kendaraannya diambil di kantor kami di Satlantas. Tidak ada masalah. Kemudian aturannya sudah ada. Dan kita juga diawasi oleh Propos. Oh iya, oh ada pengawasnya Pak ya? Iya. Pastikan ada laporannya juga masuk. Kemudian juga ya, jujur tiap pagi kami APP pagi-pagi kami selalu anggota, ya kan. Hindari pungli, terus. Kalaupun memang ini di jalan, pikirannya masyarakat juga bantu kami untuk apabila mereka melanggar, tolong mintalah surat tilang. Jangan mengiming-iming polisi, jangan sampai ada loh. Jangan sampai ada. Jangan sampai ya. Iya kan kadang begitu. Jangan sampai Pak tolonglah. Dengan tolong itu ya jangan sampai arahnya, tapi janganlah berbuat yang demikian. Tapi melanggar, minta surat tilang. Itu kan lebih baik. Ya, Dengan demikian apabila Anda membayar nanti denda tilang kan masuk di kas negara. Bukan di kita karena Karena sudah ada tilang Pak ya. Iya, untuk membangun untuk membangun kembali bagaimana fasilitas jalan apa segala kan begitu. ada itilang sekarang ada etli. Etli tidak ada di sini. Etli itu menganggapnya. Kalau kita kan di sini belum ada. Mudah-mudahan kedepannya adalah di Kabupaten Sopeng ada juga etli. Tinggal diawasi kamera. Ada tidak Pak penilaian khusus untuk plat kendaraan atau SIM masyarakat kayak misalnya, wah ini sudah 10 kali nih melanggar. Kayak misalnya Pak seperti itu. Ada tidak Pak? Kayak penilaian kasih bintang, oh ini sudah. Oh tidak ada Pak ya? Ada bahasa nanti katanya kalau ditindak terus nantinya dibocorkan. Biasanya kan tidak ada itu. Mungkin tahun 80-an pernah terdengar
Oh iya. Aku bilang melanggar itu dibolong. Dibolong, Pak, ya? Satu kali melanggar dibolong, kedua kali, ketiga kalinya katanya ya cabut. Tapi itu tahun 80-an. Kira ada juga Bang, oh selalu melanggar nih, kampuskan dulu banyak misalnya. Tidak Pak ya? Kalau pas saya teman-teman itu jatuh, ada biasa adik-adik kita, anak kita sayang mereka ya, supaya jangan terlambat sekolah, dikasih apa sudah pakai helm, coba ambil helm, suruh dulu ambil helmnya, sudahlah ambil helmmu, ambil motormu, silakan jalan ke sekolah lagi. Kasian juga kan, karena ada juga kan orang tuanya jauh, tinggal di kampung ini, anaknya sekolah di kota, apa orang tuanya harus antar di situ, sebenarnya sih ya diantar dulu, tapi kasihan juga orang tuanya tidak ada di tempat lain, ya kita bijaksana. Yang penting pakai helm mereka, tertib, motornya lengkap, insyaallah kami akan bantu di jalan. Pak KPU, ini untuk sanksi Pak, kalau misalnya ada oknum yang melanggar mengenai pungli tadi. Untuk di Sopeng, selama saya ada di sini, untuk oknum, alhamdulillah, untuk sampai di saya sampai saat ini belum, dan mudah-mudahan tidak ada. Ya, ini Pak untuk kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sopeng. Berdasarkan data yang pernah kami baca ada peningkatan Pak, yang dari 2021 ke 2022. Itu data terakhir dari lantas seperti apa Pak? Kalau boleh tahu? Bukan di Sopeng saja, Oh, kalau di angka Sopeng. meningkat bukan semua wilayah celakanya banyak, termasuk kita di Sopeng kurang lah. Kurang Pak, ya? kurang untuk Iya, selama saya di sini kurang itu. kurang. Itu dia tadi, kami banyak himbauan ke masyarakat, pasang papan bicara, ya kan, spandek supaya mereka tahu. Itu yang tadi sampaikan Pak KPU. Kita banyak juga, kemudian kali dikiasa atau kali kamsel banyak masuk di tempat sekolah menyampaikan sosialisasi tentang bahaya. Tapi ini juga laka itu ya, apalagi kita kan laka itu kalau jalan rusak juga banyak laka loh. Jalan bagus juga banyak laka. Ya, ingat itu. Jalannya berlubang banyak laka, bisa-bisanya jatuh. Tapi kalau jalan juga jadi aspal bagus, banyak juga yang laka karena tidak hati-hati. Iya, jadi saya jadi teringat Pak ini kalau tes ambil SIM itu kan banyak kayak yang orange-orange itu Pak. Saya pikir ini sebenarnya latihan awal sebelum dapat jalan raya jelek, yang rusak gitu. Nah ini Pak, terus untuk hal faktor-faktor yang kadang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas Pak, kan tentu masyarakat kita ada juga yang keluar daerah atau perjalanan jauh, mereka kan tentu ingin mengetahui sebenarnya apa penyebabnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas itu. Faktor manusianya yang paling banyak tidak sadar tentang berlalu lintas, ya kan? Biasanya mobilnya parkir di kanan. Jadi orang dari sana itu nabraknya pantatnya mobil. Hanya kejadian seperti itu. Ya kan? Kemudian juga kalau alasannya bahwa mobil saya rusak Pak, tidak ada papan itu, tidak ada segitiga dipasang, tidak ada tanda-tanda lah mobilnya berhenti, itu biasanya seperti itu. Kemudian saya ingatkan ya perlulah kehati-hatian untuk kita semua, termasuk kami untuk hati-hati mengendarai kendaraan. Dan setiap jalan itu ada batas kecepatannya. Jadi batas kecepatan orang berlalu lintas itu ada, macam kayak kota ini ada batasnya sekian kilometer per jam. Mungkin agak sudah landai, mungkin daerah itu pun tidak ada yang sampai 80, 60. Nah, untuk daerah Sopeng saya rasa begitu. Memang ada batas kecepatan Ada, Pak. setiap jalan. Kita di sini Untuk kita di Sopeng ini, untuk di kota ya maksimal sekali kalau 40 km per jam. 40 Jangan sampai gila. Iya. Kira gitu. memang ada laka MT tabrak itu, dan mobil sementara rusak di jalan itu ditabrak ya. Kami proses sekarang. Baik, ini Pak tentang kondisi jalan dan juga atau mungkin karena masih ada fasilitas lalu lintas yang seperti rambu-rambu atau lampu jalan yang kurang. Ini bisa termasuk dalam faktor kecelakaan lalu lintas atau bagaimana Pak? Lampu ininya tidak menyala, tapi nanti kami koordinasi lagi lah sama pemerintah setempat di sini kan. Kami coba bisa menyampaikan koordinasi sama dinas perhubungan. Lampu yang itu yang ini kita sama-sama terus kok perhubungan sampaikan itu Pak, tolong di ini rambu-rambu ini yang sudah mulai agak
Rabu itu tidak terbaca lagi, kita langsung itu diganti. Oh iya Pak, termasuk juga Pak ini yang lampu merah di Malaka, yang arah ke rumah sakit itu Pak, kadang mati Pak di situ. Ya, saya bilang tadi, kami sering koordinasi sama teman-teman dinas perhubungan. Pak, minta tolong Pak lampunya mati, kami sana lagi sampaikan. Dia bilang tadi, rambu-rambu yang sudah mulai kurang, ya kita ganti, Pak, akan ganti. Kami sama-sama terus, kepala dinas perhubungan, ada beberapa teman-teman dari perhubungan, ada masalah. Baik Pak, untuk kendaraan truk Pak, kan tentu ada kayak jam-jam operasionalnya atau mungkin batas material yang diangkut. Kadang juga pernah Pak saya temukan mobil truk itu mengangkut material tapi dia tidak tutup bagian atasnya Pak. Nah ini bagaimana Pak? Itu saya sampaikan terus sama rekan-rekan, khususnya turut Jawali. Rekan-rekan patroli ke atas, yang sementara jalan apa tuh yang dikerja di atas? Nah, itu kan biasa muat batu, kemudian pasir itu pakai inilah, pakai tarpal. Kasihan. Ya pakai terpal atau dengan itu ada semacam kayak plastik yang memang tapi agak dia agak keras atau tebal, agak tebal dia. Kasihan Sampai material tidak lagi ini terlempar keluar dari bak kendaraan. Oke, Pak. Untuk kendaraan umum Pak, kendaraan pribadi Pak ini, itu batas maksimalnya kalau kayak misalnya mobil Pak, bagaimana? Batas maksimal itu, Iya. karena ini kan itu kan ada dari perhubungan itu kan, ada aturannya tingginya sekian, panjangnya sekian, over dimensi kan maksudnya, nah ya itu ada. Tapi tidak ada kok di sini saya lihat terlalu tinggi, tidak. Saya biasanya enggak juga di shopping ini kan muat batu. Ya batu Besar itu enggak juga. Mau buat batu tinggi mana, berat sekali batu itu. Enggak lah. Nah, kemudian ya perlu diingatkan kembali, pasangi tarpal di atas, ditutup, takutnya nanti batu-batu kecil atau itu malah jatuh ke tanah, kemudian pengendara di bawah kena lagi, itu kan bisa-bisa kan lain celaka. Jadi kalau pasirnya tumpah di bawah, ya. Tapi insya Allah kami akan ingatkan terus, kalau memang ada 1-2 memang masih ada, kami akui, tapi kami akan ingatkan terus, terutama pengembang-pengembang itu, supaya kendaraannya yang keluar masuk di Tambahan C itu ditutup kembali. Nanti ingatkan lagi. Nanti tugasnya Pak Kabel dengan saya ingatkan rekan-rekan anggota itu. Baik Pak, ini untuk perangkat lainnya Pak yang mempengaruhi lalu lintas, itu kan tentu ada SIM. Nah SIM yang untuk anak SMA itu Pak sebenarnya aturannya bagaimana? Oh bisa Pak ya? Belum bisa kalau menurut Bisa. belum cukup. Ada ketentuannya kan? Nah, aturan terbarunya Pak batas umurnya. Sekarang kan yang kalau ada KTP-nya kan sudah bisa itu ada SIM pasti. Berarti 17 tahun Pak. Oh iya. Ada KTP bisa Bisa ada dengan KTP sudah bisa. Dan ingat, ngambil SIM itu bukan di sini saja. SIM itu SIM maksudnya orang pare-pare mengambil SIM di sini bisa. Yang penting ada KTP. Datanya kan sudah connect dengan kita pencet sipil. Ya kan, tidak bisa dia akal-akali SIM. Datanya Bapak dari Capil, kita ambil SIM di sini, bisa dipakai di Pare-Pare, bisa dipakai di Papua, bisa dipakai di mana saja di Indonesia itu SIM. Jadi bukan nanti ada orang bertanya, SIM saya dulu di Bandung ambil SIM Pak, nanti kembali ke Bandung, SIM tidak seperti itu Pak, bisa ambil di sini shopping. Connect semua itu Pak, silakan. Online, jadi online seluruh Indonesia. Iya. Komunikasi. Pokoknya ada KTP-nya Pak Dilia tuh, ada itu, langsung muncul. Kalau kita coba main-main di server kami di SIM. Kalau batas SIM itu Pak kan kita tahu bersama sekitar 5 tahun Pak ya. Ini kalau misalnya anggap SIM saya Pak ini, SIM saya mati, terus ternyata matinya itu sudah lewat 6 bulan, saya harus buat lagi atau perpanjang? Oh perpanjang Pak ya. Itu kan mati, tidak berlaku lagi. Oh tidak berlaku lagi. Oh enggak, karena kan dari awal, kan dari awal nih SIM itu tidak berlaku Pak ya. Jadi Sudah tidak ada. Ya, bola ke kantor, nanti diperpanjang lagi, kan? Apa sih? Ambil kesehatan, ya kan? Ambil psikologi, dites aparat yang di situ betul tes. Kalau sudah itu silakan, tidak ada masalah. Dan ingat tidak pernah dipersulit ambil sih kalau lulus. Ada juga tidak lulus ya, mohon maaf. Ulang lagi. Remedial. Ada teman bilang, saya dibenci Pak Polisinya, saya tidak lulus. Bukan kita benci, kita disayang. Ujian lagi dulu. Baik. Pak ini terakhir, mungkin kita mulai dari Pak Ibtu Arman. Hal-hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat mengenai lalu lintas. Jadi kiranya masyarakat itu memaklumi
bahwa bergerak di jalan itu resikonya pasti ada. Jadi dalam keluarga, marilah kita sama-sama saling mengingatkan apabila akan berkendaraan. Patuhi aturan, lengkapi kendaraan, lengkapi diri. Jadi untuk orang tua, tolong dibantu. Artinya disampaikan ke anak-anaknya. Memang kalau belum waktunya untuk mengendarai kendaraan, kiranya jangan dulu lah. Diantarlah ke sekolah. Saya kira itu. Baik, dari Pak Kasat Lantas, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Yang tadi sudah teman KPU, ya marilah kita sama-sama tertib berlalu lintas sebagai pelopor berlalu lintas. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk keluarga kita di rumah. Ingat, kita keluar masih ada anak istri kita menunggu di rumah. Jangan sampai yang saya bilang tadi ada telepon dari rumah sakit, Pak, bapaknya ini sebentar di rumah sakit. Jelas, kita sama-sama patuhi aturan rambu di jalan. Patuhi rambu-rambu di jalan. Kayak berhenti, jangan karena mau buru-buru masukin lampu merah. Apalagi yang punya anak, yang punya saudara, keluarga, yang tolong diingatkan. Anak sekolah terutama kalau belum bisa mengendarai kendaraan. Tapi kalau sudah umurnya sudah bisa mengisi, kami tunggu di kantor itu. Itu mungkin dari kami. Terima kasih panggilannya hari ini kita cerita-cerita Sharing-sharing, sharing saja kami Ya. di mana saja di bawah buku di mana. Kalau ketemu Pak langsung sama. Silakan. Ya, sesantai mungkin Pak ya. Buka di ruangan juga jadi gimana saja kita ceritakan tentang lalu lintas yang ada di bawah. Saya tidak cerita tentang keluarga, cerita shopping saja karena kita ada shopping. Ya, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Kasat Lantas dan juga Pak KPU atas waktunya untuk datang di program Bincang Santai ini. Baik, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak AKP S. Sahar, Kasat Lantas Polres Sopeng, dan Bapak Ibtu Arman Aziz SE, KBO Lantas Polres Sopeng. Patuhi tata tertib lalu lintas dan jadilah pelopor diri untuk keselamatan kita semuanya. Saya Redinal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.